Shalom Bapak Ibu. Ya, bersyukur sekali kita tiba pada minggu keempat di bulan Maret. Minggu depan kita sudah masuk bulan April yang terkenal dengan bulan Paskah. Ya. Namun karena masih belum dicabut masa yang namanya darurat COVID, jadi kita masih belum bisa dengan leluasa merayakan hari-hari itu seperti sebelum COVID, ya. Kemarin kita sudah mencoba berpikir apa mau keluar, tapi ternyata itu adalah hari-hari yang berisiko sekali. Karena itu adalah hari-hari di mana tetangga kita, saudara-saudara kita melakukan hajat ibadahnya lebih besar. Dan kemungkinan yang harus diwaspadai adalah naiknya kembali COVID. Dan kita tahu bahwa kalau ini naik kembali, itu sudah berbahaya. Kenapa? Karena berarti yang menyerang kembali itu bukan varian yang kemarin, bukan varian Delta, bukan varian Omicron, tapi perkawinan antara Delta dan Omicron, jadi Delta Omicron. Kekuatannya lebih dahsyat lagi, dan orang-orang yang sudah divaksin 1 dan 2 saja kemungkinan masih bisa jatuh. Tapi kita tetap setia kepada Tuhan, meskipun dengan cara apapun kita bisa menikmati apa yang telah Tuhan lakukan di dalam setiap waktu kita boleh merenungkan, boleh bersama-sama dengan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Menerima Mahkota Kemuliaan. Mahkota adalah biasa dipakai di kepala. Kemuliaan adalah sesuatu yang mulia. Jadi mahkota kemuliaan adalah kemuliaan di atas kemuliaan. Seperti yang kita tahu bahwa kita suka sekali memakai perhiasan di kepala. Para wanita suka memakai bunga-bunga atau apa saja. Bahkan menunjukkan kehormatannya kalau memakai mahkota. Tetangga kita justru memakai kain yang sangat banyak, seolah-olah ini sesuatu yang sangat membanggakan. Jadi kalau sudah pakai sesuatu di kepala itu bangga. Ya. Apa saja yang dipakai di kepala. Dan Tuhan akan memberikan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mau tergerak melakukan pekerjaan pelayanannya, dia akan menerima mahkota kemuliaan. Kemuliaan di atas kemuliaan. Mengapa kita bisa menerima mahkota kemuliaan? Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk membaca dalam firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Satu Petrus yang kelima ya, ayat 1 sampai 4. Seperti biasa kita akan membaca silih berganti. Saya akan memulai ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, dan seterusnya sampai ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Demikian bunyi 1 Petrus 5 ayat 1. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu.
Amin. Ayat keempat itu yang paling menyukakan kita. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Namanya sudah mahkota kemuliaan dan dikatakan tidak dapat layu. Berarti segar terus, mencorong terus, menyukakan terus. Siapakah yang tidak menginginkannya? Nah, mengapa seseorang bisa menerima mahkota kemuliaan? Kalau kita melihat dalam bagian ayat ini, setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam hidup ini supaya kita bisa menerima mahkota kemuliaan. Yang pertama, kalau kita melihat perintah yang ada di dalam ayat yang pertama dan kedua, khususnya ayat yang kedua dulu, ada sebuah perintah, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, dan seterusnya. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Bentuk kata gembalakanlah itu adalah kata perintah. Artinya sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi sangat unik karena dalam ayat yang ke-1 dikatakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Jadi perintah ini sebuah nasihat. Kemudian masih disampaikan, aku sebagai teman penatua, saksi penderitaan Kristus. Sehingga kalau kita lihat perintah gembalakanlah domba-domba Allah itu adalah sebuah perintah yang unik. Sebuah perintah yang legendaris. Kenapa? Karena bentuknya perintah, tapi dikatakan sebagai nasihat. Nasihat dan perintah sangat berbeda. Kalau nasihat itu orang yang lebih hebat kepada orang yang biasa, kepada orang yang bermasalah dari orang yang sudah bisa mengatasi masalahnya. Itu nasihat. Tapi kalau perintah adalah seorang yang berkuasa kepada bawahannya. Jadi bentuknya macam apa? Permintaan untuk menggembalakan domba ini adalah sebuah perintah yang unik. Sehingga apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Gembalakanlah. Kalau kita merujuk kepada isinya, gembalakanlah, itu artinya pikiran kita dibawa ke sebuah ladang penggembalaan. Ada banyak kawanan domba. Jadi di sana memang seseorang harus ada di sana untuk mengadakan perawatan domba-domba itu. Menggembalakan itu biasanya menyangkut memberikan makan. Penggembalaan biasanya menyangkut memberikan minum. Penggembalaan biasanya menyangkut memberikan kandang perlindungan. Dan penggembalaan biasanya menyangkut melindungi gembalaannya dari musuh-musuh. Ya. Begitu itu adalah makna dari penggembalaan. Namun demikian kita sadari bahwa yang namanya penggembalaan itu adalah menuntut sebuah kerelaan hati, kesabaran, dan kebersamaan. Itulah sebabnya dikatakan kata ini adalah berbentuk perintah gembalakanlah, tapi Petrus mengatakan ini nasihat. Nasihat dari seorang teman, artinya seseorang yang kedudukannya sejajar. Sehingga perintah ini perintah unik. Mari kita perhatikan, memang menggembalakan itu sesuatu yang unik. Dan perintah ini kita tahu bahwa itu perintah khusus dari Tuhan Yesus kepada Petrus. Lalu kemudian Petrus memerintahkan lagi kepada orang-orang yang dikatakan para penatua. Nah, para penatua ini siapa? Para penatua ini adalah orang-orang yang sudah tua. Jadi bukan penat dan tua, ya, sudah capek, sudah tua, sudah loyo, begitu bukan. Tetapi dari kata elder, elder itu artinya orang yang tua, orang yang matang dalam beriman, orang yang sudah mengalami firman. Sehingga alamat daripada perintah ini adalah kepada orang-orang yang sudah dewasa iman untuk melakukan perawatan atas domba-domba yang dipercayakan di sekitar kita yang masih memerlukan pertolongan. Itulah namanya perawatan domba-domba Allah. Dan ini adalah perintah khusus, perintah yang unik, perintah yang legendaris,
Karena ada di hati Tuhan Yesus. Kemarin mahkota-mahkota yang dijanjikan itu bukan Tuhan Yesus yang menjanjikan. Tetapi kalau kita berjuang keras, kita berusaha akan mendapat. Tapi ini berkaitan langsung dengan Tuhan Yesus. Jadi ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat dekat di hati. Bisa dikatakan pekerjaan, tapi karena dikatakan dengan sukarela, dikatakan dengan penuh dengan pengabdian. Jadi ini bukan sebuah pekerjaan, sesuatu yang harus dilakukan, tapi sesuatu yang tidak ada apa yang bisa diharapkan di dalamnya. Bapak Ibu pernah mengalami menggembalakan domba, menggembalakan kambing, sapi, atau kerbau? Mungkin kita di sini tidak pernah merasakan menggembalakan. Karena menggembalakan itu dianggap pekerjaan yang kotor, berkaitan dengan hewan setiap hari, membuang kotorannya, berbau sedemikian rupa. Ya. Di belakang ada tikus mati saja, sudah dibuang, sudah hilang, tapi rasanya kayak bau terus. Jadi sesuatu yang berbau dalam menggembalakan. Saya pernah punya pengalaman di waktu kecil, pada waktu umur saya 10 sampai 12 tahun, ayah saya mengajari saya untuk menggembalakan. Saya dibelikan seekor kambing dan saya wajib menggembalakan kambing itu terus-menerus setiap hari. Jadi kalau pagi saya berangkat sekolah, kambing itu saya keluarkan di samping kandang dan saya beri makan. Kalau pulang sekolah, saya ambil kambing itu, kemudian saya ajak jalan-jalan di sepanjang jalan yang banyak rumput, dia akan makan rumput sampai kenyang. Terus kemudian pulang masuk kandang. Dia di kandang, saya masuk kandang saya juga. Lalu kemudian ketika hari-hari pertama itu menyenangkan. Bergaul dengan hewan yang jinak, yang kemudian menurut itu menyenangkan. Tapi ada saat-saat di mana tidak menyenangkan, yaitu kalau harus memandikan domba itu. Dia ternyata susah sekali untuk mandi, harus ditarik. Nah kalau hari hujan lagi, ini yang paling susah. Hari hujan, dia nggak bisa diajak keluar makan untuk mencari rumput di jalanan. Dan dia harus di kandang, saya harus mencarikan rumput. Harus ngarit, dibawa ke sana. Dan kalau sudah mulai malas karena tertarik dengan hal lain, nah itu yang mencelakakan. Sampai lupa mencarikan rumput, itu dari sore kambing itu tidak makan, sampai pagi dia akan mengembik, mengganggu sekali. Jadi membosankan, berbau. Kalau sudah tertarik kepada hal-hal yang lain, maka pengembalaan nggak bisa dijalankan. Itu baru satu domba, satu kambing saja. Saya sudah mengalami kesulitannya dan semenjak itu saya tidak mau lagi. Dibelikan kambing lagi saya nggak mau. Sudah saya mau sekolah saja Pak. Jadi akhirnya saya konsentrasi sekolah naik ke SMP. Sehingga meskipun sedikit punya pengalaman, itulah menggembalakan. Yaitu membangun hubungan dengan hewan yang jinak dan banyak kesukaannya, banyak kesulitannya. Itulah sebabnya perintah menggembalakan itu adalah sebuah perintah bentuknya, tapi dikatakan nasihat. Nasihat dari seorang teman. Jadi adalah orang yang sudah melakukannya. Inilah perintah yang unik, yang perlu kita semuanya memperhatikan dan perlu sebuah kebesaran hati untuk melakukan. Kemudian kalau kita berlanjut di dalamnya, ternyata pekerjaan ini memang didukung sedemikian rupa oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 19 dikatakan kepada Petrus, orang yang sama yang menerima tugas pengembalaan itu, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi apa yang dilakukan di dalam dunia ternyata punya dampak surgawi. Jadi pekerjaan dikerjakan di dalam dunia gak bisa langsung melihat dampaknya, tapi dampaknya ada di sana, ada di surga. Itulah sebabnya nama pekerjaan ini unik. Sehingga ketika kita mendengarkan panggilan untuk memelihara domba-domba Allah,
itu adalah sebuah pekerjaan yang luar biasa, unik. Pekerjaannya, cara melaksanakannya aneh. Kemudian kita laksanakan kepada kawanan domba, orang dijadikan kawanan domba, dan ketika melakukannya memiliki dampak surgawi. Dilakukan di dunia, terikat di surga, terjadi di surga. Itulah yang namanya penggembalaan, yang namanya memelihara domba-domba Allah. Nah, diberikan kepada siapa? Para penatua. Tidak hanya satu. Sehingga kalau saya mengatakan ini adalah mahkota bagi gembala, Pak Gembala ya, karena sebutannya gembala kan cuma satu, tidak ada gembala yang lain. Ya. Enggak ada gembala 2, gembala 3, enggak ada. Jadi seolah-olah sayalah yang berhak. Tapi sebenarnya di sini dikatakan para penatua. Jadi jumlahnya banyak. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk mengadakan perawatan domba-domba itu, maka Tuhan akan memperhatikan dia dan menyiapkan sebuah kehormatan tertinggi. Dalam bentuk apa pemeliharaan domba itu? Dalam macam-macam. Nomor satu adalah menyediakan makanan. Di mana kita bisa mendapatkan makanan? Di mana kita beribadah semacam ini. Jadi ketika kita beribadah ini dua arah. Kita memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, menyembah Dia, dan Tuhan berbicara kepada kita. Dia sedang menyalurkan berkat-berkat rohaninya kepada kita ketika kita beribadah semacam ini. Jadi apakah pendeta saja? Tidak. Pemimpin pujian, singer, song leader, pemain musik yang memungkinkan semua pekerjaan orang bisa memuji dan menyembah Tuhan, itu adalah para penatua, para penggembala. Dan bahkan orang tua yang mengajak anak-anak yang masih kecil supaya mereka terlibat, supaya ikut di dalam ibadah, supaya menikmati ibadah. Itu adalah bentuk daripada penggembalaan. Bapak, ibu kepada anak-anaknya, om, tante kepada keponakannya, orang-orang yang ada di sekitarnya di dalam rumah itu dibawa kepada Tuhan, itu adalah bentuk penggembalaan yang sesungguhnya yang bisa dilakukan sekarang. Sehingga apabila kita memperhatikan apa yang dimintakan oleh firman Tuhan ini, maka itu adalah menyentuh kebutuhan yang sangat mendalam kepada lingkungan kita, kepada orang-orang yang membutuhkan perawatan domba. Kita tahu bahwa itu adalah perintah yang unik, dan sekali lagi apa yang kita lakukan di dunia tidak lihat hasilnya sekarang, tapi terikat di surga nanti. Sehingga segenap perjuangan dalam penggembalaan itu dihargai oleh Tuhan sedemikian rupa. Jadi akhirnya kita tahu, gembalakanlah domba-domba Allah yang ada padamu. Artinya yang ada di sekitar kita. Apakah kita mau melakukannya? Itu adalah pekerjaan yang indah yang diberikan Tuhan, yang mana apabila Tuhan datang kita mendapatkan kehormatan. Lalu yang kedua, mengapa kita menerima mahkota kemuliaan? Selain kita menjalankan perintah yang unik, perintah yang legendaris, perintah yang berdampak surgawi dilakukan dalam dunia. Yang kedua, Tuhan menunjukkan kepada kita dengan prinsip apa kita menggembalakan domba-domba Allah. Prinsip-prinsip itu dikatakan dalam ayat yang kedua yang sangat penting untuk dilakukan. Ayat 2, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Jangan melakukan penggembalaan dengan paksa. Ketika kita bereaksi atau berhubungan dengan hewan, maka sebenarnya kita sering memaksa. Sering melakukan sesuatu paksaan karena lambatnya. Tetapi pada bagian ini dikatakan, engkau hendaklah melakukannya dengan sukarela. Suka itu senang, rela itu tulus ikhlas. Jadi apa yang dilakukan dalam merawat domba-domba Allah ini, apakah itu saudara kita sendiri, apakah itu anak-anak kita sendiri, hendaklah kita melakukannya dengan sukarela.
Melakukannya dengan senang hati dan tulus ikhlas, bukan dengan paksaan. Yang kedua, dikatakan tidak hanya dengan sukarela, tapi dikatakan kerjakanlah dengan pengabdian diri. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Pengabdian diri dari kata abdi itu adalah hamba, penghambaan, pekerjaan yang tidak mencari untung, tidak ada untungnya secara materi. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan pengembalaan, kita tidak berpikir soal mendapatkan untung. Kalau kita mengerjakan pelayanan, perawatan kepada domba-domba Allah, kita tidak bisa mengharapkan mendapatkan bayaran. Tapi yang kita dapatkan adalah kita melakukannya dengan pengabdian diri. Pengabdian diri itu mengabdi. Mengabdi itu memberikan seperti seorang hamba melakukan. Itu prinsip yang kedua. Lalu prinsip yang ketiga dikatakan di sana, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Kita harus melakukannya, perawatan domba itu dengan keteladanan. Keteladanan itu contoh, melakukan lebih dahulu, baru orang lain mengikuti. Jadi sungguh-sungguh sebuah cara, prinsip yang sangat lain daripada pekerjaan dalam dunia. Sehingga sangatlah susah yang namanya menggembalakan itu. Bagaimana mungkin melakukan pekerjaan pelayanan kepada orang yang tidak merespon dengan baik, tetapi harus melakukannya dengan sukarela. Itu susah. Bagaimana mungkin kita mengerjakan sesuatu tapi tidak mengharapkan untung, tidak mengharapkan profit, tidak mengharapkan mendapat sesuatu. Bagaimana mungkin kita mengerjakan sesuatu tetapi kita dengan memberi teladan. Berarti saya sendiri harus melakukannya. Kalau saya tidak melakukan, jangan memerintahkan orang lain. Kalau saya enggak bisa, jangan meminta orang lain untuk melakukan. Seolah-olah berkata, begini caranya, lihatlah aku. Inilah sebenarnya yang diinginkan sebagai penggembalaan. Nah, kalau mencakup 3 prinsip itu harus dilakukan semuanya, berarti apa yang dibutuhkan? Bukan kepintaran, tapi adalah komitmen, kesetiaan, kesungguhan. Keberanian terjun di dalamnya. Berkaitan erat dengan perintah yang diberikan, karena ini adalah Petrus mengatakan sebagai teman. Nah, Petrus ketika menerima tugas itu, seperti dalam Yohanes 21 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kalau dihitung dengan sebuah persyaratan, menggembalakan itu, Petrus nggak lulus. Kenapa dikatakan? Apakah Petrus mengasihi Tuhan Yesus melebihi orang lain mengasihi Tuhan Yesus? Ternyata tugas penggembalaan itu berkaitan dengan mengasihi Tuhan Yesus. Jadi bukan perhatian kepada dombanya. Ini yang membuat banyak orang salah paham. Kalau yang dilayani baik, bersemangat, merespon, sukarela, sukacita. Tapi kalau tidak merespon, angel, ya, seperti domba yang diajak mandi, itu sangat angel, seolah-olah tidak mau. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada Simon Petrus, bukan karena kamu mampu, bukan karena kamu hebat, tetapi apakah engkau mau? Apakah engkau mau? Jadi di sini kita melihat sebuah permintaan khusus dari Tuhan Yesus. Bukan orang yang memenuhi syarat, tetapi orang yang mau, orang yang punya komitmen, orang yang sungguh-sungguh mau melakukannya. Nah, Petrus ketika menerima ini adalah seolah-olah tugas yang sangat luar biasa, bukan tugas yang enak, tapi tugas yang susah, seolah-olah dia dihukum oleh Tuhan Yesus.
Lalu dia bertanya tentang Yohanes. Lalu orang ini gimana Tuhan? Orang ini mau terjadi apapun juga itu bukan urusanmu. Jadi kamu gembalakanlah domba-dombaku. Sehingga kita lihat di situ ada sebuah prinsip yang sangat penting di dalam pengembalaan ini, yaitu bahwa ini adalah permintaan Tuhan Yesus, permintaan yang harus dilakukan dengan setia, permintaan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, permintaan yang harus dilakukan karena memandang Tuhan Yesus. Jadi penggembalaan apabila dilakukan dengan memandang Tuhan Yesus, tidak memandang hasilnya, tidak memandang apa yang didapatkannya, maka sebenarnya akan menyenangkan. Sekarang menyenangkan, dan nanti ketika jumpa dengan Tuhan Yesus akan lebih menyenangkan lagi. Karena menerima mahkota kemuliaan. Tuhan memanggil kita tanpa ada orang-orang yang mau bertugas dalam menggembalakan, maka perawatan domba-domba akan terlantar. Kita bisa melihat kesulitan atau bagaimana domba-domba itu kalau tidak digembalakan. Jadi, mengapa kita menerima mahkota kemuliaan? Karena tugas gembalakanlah domba-domba Allah itu adalah sebuah perintah yang unik dan legendaris. Suatu pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang, dilakukan di bumi, berdampak di surga. Dan harus melakukannya dengan suatu cara yang ditentukan Tuhan, yaitu harus dengan sukarela, harus dengan pengabdian diri, harus dengan suatu cara tidak mencari keuntungan tapi memberi teladan atau contoh. Dan itu adalah permintaan khusus dari Tuhan Yesus. Jadi kalau kita melakukan perawatan domba-domba Allah, entah siapa yang kita rawat, itu artinya kita merespon permintaan Tuhan Yesus. Petrus mengatakan, aku sebagai teman penatua, sebagai teman gembala, aku meminta, aku menasehatkan, tolong lakukanlah ya. Ini seolah-olah sebagai permintaan kepada orang yang tidak berlayak. Apakah Bapak Ibu pernah meminta kepada seorang yang orang itu enggak mau melakukan dan tidak layak melakukan? Tolong ya, tolong gembalakanlah domba ini. Itu yang dikatakan Tuhan. Aku enggak bisa, aku enggak siap, aku enggak memenuhi syarat. Tapi Tuhan Yesus berkata, tolonglah gembalakan domba-dombaku yang ada padamu. Itu yang diminta oleh Tuhan Yesus. Jadi sebuah permintaan yang sungguh-sungguh menunjukkan Tuhan Yesus kerendahannya. Yaitu supaya kita melakukan penggembalaan. Maka yang namanya penggembalaan itu adalah sesuatu yang di hati Tuhan. Yang membutuhkan hati seorang hamba. Yang membutuhkan sebuah penyerahan yang luar biasa. Karena tidak memberikan keuntungan, harus menunjukkan keteladanan, yaitu pekerjaan yang sangat sulit. Itulah sebabnya Tuhan sangat menghormati, sangat menghargai orang yang melakukan perawatan domba-domba Allah. Lalu yang ketiga, mengapa merawat domba-domba Allah itu mendapatkan mahkota kemuliaan? Berapa lama harus melakukan? Apakah kalau sempat? Apakah selama masih mampu? Ternyata enggak. Dikatakan dalam ayat yang keempat, maka kamu apabila Gembala Agung datang akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Waktu yang ditunjukkan di sini adalah maka kamu apabila Gembala Agung datang. Kapan Gembala Agung datang itu? Kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah tidak bisa diprediksi. Artinya itu adalah akhir daripada kehidupan orang Kristen. Jadi kapan berakhirnya orang Kristen adalah ketika orang Kristen diangkat. Ketika orang Kristen diangkat adalah ketika jumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya berapa lama orang harus melakukan penggembalaan sampai Tuhan Yesus datang. Itu adalah pekerjaan yang seumur hidup. Pekerjaan yang panjang. Tidak bisa dilakukan cepat-cepat. Tidak bisa dilakukan sehari ini selesai. Tidak bisa dilakukan, aduh aku butuh istirahat,
aku butuh refresh, aku butuh cuti. Jadi enggak ada istilah itu. Yang ada adalah terus melakukan sepanjang waktu, seumur hidup sampai Tuhan datang. Jadi di dalam pengembalaan itu tidak mengenal konsep waktu istirahat, tidak mengenal konsep. Jadi sampai ya kalau cukup baik lakukanlah, kalau enggak baik enggak usah dilakukan. Tidak sampai di situ, tetapi kita sungguh-sungguh melakukannya terus menerus. Berhasil tidak berhasil, kita harus tetap melakukannya. Kita bertanya kapan Tuhan Yesus datang? Bapak Ibu mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus? Kalau kita melihat di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 dan sampai 17 dikatakan di sana, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal di dalam Tuhan. Jadi tidak ada disit-disitan. Yang masih hidup sampai kedatangan Tuhan tidak akan mendahului orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati akan dibangkitkan, kemudian orang yang hidup akan diubahkan bersama-sama, lalu menjemput Tuhan di angkasa. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi rupanya pengembalaan ini adalah sebuah pernyataan yang sentimental sekali. Hubungan yang sangat khusus dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menebus domba-dombanya, telah menetapkan domba-domba itu. Kita harus merawatnya. Orang-orang yang merawat sampai kepada suatu kesudahannya mendapatkan kehormatan khusus dari Tuhan Yesus. Jadi sangat luar biasa. Dan Tuhan menjanjikan kemuliaan sebagai mahkotanya. Mahkota kemuliaan. Mahkota itu sudah mulia, tetapi adalah kemuliaan yang dipakai untuk mahkota. Jadi mahkota kemuliaan dalam merawat domba-domba Allah adalah kemuliaan di atas kemuliaan. Dan enggak dapat layu, artinya tidak ada batasnya. Terus saja bisa dirasakan, bisa dinikmati sampai akhir. Itu sebabnya membuat orang-orang yang telah berjuang dalam menggembalakan, berjuang dalam merawat domba-domba Allah, mendapatkan tempat khusus di hati Tuhan Yesus. Bukan berarti orang yang hebat, enggak, orang yang sederhana, tetapi perlu komitmen. Orang yang sederhana tetapi butuh kesungguhan, butuh kemauan, butuh sesuatu yang bertahan sampai akhir zaman, akhir dalam hidupnya. Itu adalah pengembalaan. Sehingga orang yang menggembalakan itu enggak perlu hebat, enggak perlu kasihnya sempurna, enggak perlu pinter segala-galanya, tetapi mau setia menggembalakan. Sehingga setiap orang yang ada domba yang dipercayakan kepada kita, entah itu keluarga, entah itu teman-teman yang begitu dekat, kita harus melakukannya. Melakukannya, ketika kita melakukannya dengan tulus, maka itu adalah menyukakan hati Tuhan, menggembirakan hati Tuhan, dan kita akan dihargai. Kemudian ketika kita melihat Wahyu 19 ayat 7 dan 8 dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Kain linen itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang yang kudus. Nah, puncak daripada orang-orang Kristen adalah ketika dibangkitkan dari antara orang mati, berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan dikatakan dalam perjumpaan itu adalah pengantinnya telah siap sedia. Ketika jumpa Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai pernikahan. Siapa yang menyambut pernikahan tidak dengan sukacita? Enggak ada. Sebuah pernikahan pasti sudah direncanakan. Sebuah pernikahan adalah seolah-olah paling menyukakan di dalam hidup ini, paling menyenangkan dalam hidup ini.
Dan Tuhan Yesus menggambarkan perjumpaan orang percaya dengan Tuhan Yesus adalah dalam pernikahan. Sehingga orang yang diselamatkan oleh Tuhan saja mengalami sukacita, apalagi orang yang menggembalakan domba-domba Allah. Dia memiliki double sukacita di hadapan Tuhan. Betapa indahnya kalau kita mau melakukan merawat domba-domba Allah. Merawat domba-domba Allah itu adalah pekerjaan yang sulit mungkin, membosankan. Tetapi ketika kita mau melakukannya, kita mendapatkan double kemuliaan, kemuliaan di atas kemuliaan. Jadi mau mengatakan apa lagi? Sudah enggak ada lagi yang bisa menandingi. Jumpa dengan Tuhan Yesus, kita mempertahankan diri sebagai orang percaya saja. Sudah dikatakan perkawinan anak domba dengan kita. Mempelainya adalah kita. Dan dikatakan kembali merawat domba-domba Allah, kita mendapatkan kemuliaan di atas kemuliaan. Jadi sungguh sangat indah. Tidak ada sesuatu yang melebihi hal itu di dalam dunia ini kecuali merawat domba-domba Allah. Bapak Ibu setuju? Itulah sebabnya ketika saya memutuskan untuk menggembalakan Bapak Ibu Saudara di tempat ini, bukan karena pikiran duniawi, bukan karena tujuan ekonomi, bukan karena tujuan keuntungan, bukan karena keadaan sudah putus asa, tetapi adalah sebuah panggilan yang saya anggap ini adalah panggilan yang sangat penting. Pergumulan apa yang saya alami ketika memutuskan ini? Saya punya jabatan, saya punya gaji, saya punya fasilitas, saya dihormati, dihargai dalam pekerjaan yang lama. Tetapi ketika tawaran penggembalaan ini diperhadapkan dengan kami, bukan orang yang menawari, tapi Tuhan sendiri. Karena apabila ada 2-3 orang yang mau masuk dalam penggembalaan, itu artinya kita sudah diputuskan oleh Tuhan menjadi penggembala. Saya bergumul. Karena apa? Menurun hidup itu. Tapi ternyata ketika saya melakukannya, pergumulan yang sangat berat adalah sudah diatasi. Ketika saya punya jabatan, jabatan ada batasnya. Ketika saya punya gaji, gaji ada batasnya. Ketika saya punya kehormatan, kehormatan, fasilitas ada batasnya. Tapi dalam penggembalaan, batasnya sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang, kita dimuliakan. Dimuliakan di atas kemuliaan. Jadi enggak ada masa pensiun. Enggak ada masa sedih. Jadi enggak mungkin orang-orang yang sudah melakukan perawatan domba-domba itu ditinggalkan oleh Tuhan. Bukankah kita semua mengalami ketakutan? Kalau aku tua enggak bisa bekerja, siapa yang akan merawat saya? Siapa yang akan menolong saya? Membiayai hidup saya? Semacam itu menjadi hantu yang menghantui setiap orang. Kita melihat ketika kita sudah lemah, nggak bisa bekerja, nggak bisa menghasilkan, maka kita mengalami ketakutan. Tetapi kalau kita di hadapan Tuhan melakukan yang namanya perawatan domba-domba Allah, Tuhan akan memperhatikan kita. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memimpin kita. Tidak ada yang namanya orang yang menggembalakan akan terlambat. Jadi pekerjaan ini adalah pekerjaan yang istimewa. Menggerakkan hati kita, mendorong kita untuk melakukannya. Karena terhormat di hadapan Tuhan. Diminta khusus oleh Tuhan Yesus. Tolong ya, gembalakanlah domba-domba Allah, kawanan domba Allah yang ada padamu. Sehingga kalau kita mengatakan ya dan kita melakukan dengan tulus, ikhlas, dengan sukarela, maka itu adalah pekerjaan yang sempurna di hadapan Tuhan. Kita senang melihat apa yang dilakukan dalam dunia, tetapi semua ada batasnya. Tetapi penggembalaan tidak akan ada batasnya. Apa yang kita perjuangkan dengan orang menjadi setia kepada Tuhan, orang menjadi diselamatkan di hadapan Tuhan, kita akan ketemu lagi pada masa yang akan datang. Masuk di alam kekekalan, kita akan berjumpa. Kita akan bertemu dengan mereka. Tapi kalau kita tidak melakukannya, maka kita mendapatkan sesuatu yang mengecewakan.
Jadi saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita melakukan merawat domba-domba Allah. Mari kita melakukan peduli dan membawa domba-domba Allah yang di sekitar kita. Lakukanlah, bukan mencari keuntungan. Lakukanlah, bukan mau memerintah, tapi lakukanlah dengan sukarela. Lakukanlah dengan keteladanan, lakukanlah dengan pengabdian. Tuhan akan menolong kita. Amin. Saya undang pemain musik dan singer